Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda, untuk Anda pula yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet. Jangan lupa pemirsa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Jangan lupa kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi-informasi dari sekeliling Anda. Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Semua disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan ini pemirsa, topiknya adalah 1 abad pejuang Siliwangi Indonesia. Nah, nanti bersama saya di pagi hari ini saya hadirkan Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Kabupaten Cirebon yang nanti kita akan berbincang tentang catatan apa sih yang menjadi catatan Pejuang Siliwangi Indonesia Kabupaten Cirebon ini pemirsa yang sudah 1 abad ya. Kemudian rangkaian kegiatan di 1 abad Pejuang Siliwangi Indonesia itu kegiatannya apa saja nih nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini. Kemudian juga kalau kita potret dari sisi sejarah, dari sisi histori, nah ini bagaimana sih Pejuang Siliwangi Indonesia kalau kita lihat dari sisi sejarah. Nanti akan saya kenalkan narasumber di pagi hari ini. Berikut saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Ada pernyataan dari Pak Heru, ini pemirsa, Heru Purwanto. Nah, ini ada persoalan komunikasi kurang tepat ke BPK. Akui dulu sering ditegur DPRD untuk perbaikan bersama. Itu dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian tegaskan tak balas dendam. Cicip Awaludin sepakat dengan pernyataan Pak Nasruddin Ajis. Ya, evaluasi pelayanan di rumah sakit daerah Gunung Jati itu pemirsa. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Catatan Mak Jomblang. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Yaitu dari halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa. Nah ini target Golkar tidak gampang. Ditarget naikkan kursi di DPRD 100%. Kemudian bidan garda terdepan kesehatan ibu dan anak. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. RW 15 Taman Nuansa Majasem gelar jalan santai. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon. Nah, ini pemirsa di koran Radar Cirebon hari ini. Besok tanam pohon di bawah flyover. Pasca penertiban, sisa lapak PKL dibersihkan. Kemudian optimalkan potensi garam rakyat. Produksi terus anjlok. Bupati segera rapat dengan bawahannya. Ini pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. KIB Kota Cirebon 1 panggung, bentuk sekber, sukseskan agenda besar koalisi 2024. Kemudian Golkar kejar 6 kursi. Gerindra bertekad ulangi kemenangan. Itu pemirsa
berita-berita yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa di sebelah saya kenalkan dulu, ini pemirsa ada advokat kondang dari wilayah Ciayu Majakuning dari wilayah Cirebon. Pemirsa saat ini sebagai Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Kabupaten Cirebon, dan saat ini juga sebagai Ketua Kongres Advokat Indonesia Kabupaten Cirebon ada Kang Mustamid. Selamat pagi, Kang Mustamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Kang Mustamid? Alhamdulillah, kabar baik dan iya, sehat. ini 3 tahun nggak ketemu nih, Kang. Iya, siap. Saya sempat di luar Cirebon. Oh iya, oke. Dan terima kasih nih Kang Mustamid ya, sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa di sepanjang acara ini, saya mengundang Anda, silakan Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Anda bisa di 0231482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pertanyaan Anda, respon Anda, kemudian juga opini Anda, ini bisa melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Dan bagi Anda yang ingin berinteraktif langsung, mohon interaktifnya jangan, ngebelnya jangan ke nomor WhatsApp, maksud saya langsung saja di 0231482138. Saya langsung ke Kang Mustamid nih. Kang Mustamid, Pejuang Siliwangi Indonesia ya. Ini sudah 1 abad nih ya, catatan Anda Kang Mustamid sebagai Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Kabupaten Cirebon. Silakan Kang Mustamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, saya menjelaskan lebih dahulu tentang sejarah Pejuang Siliwangi. Bahwa Pejuang Siliwangi Indonesia itu sebenarnya organisasi yang tertua. Kenapa? Karena dilahirkan pada tanggal 2 Juli 1922 di Segalaherang Kabupaten Subang. Didirikan oleh Raden Ama Purwodireja beserta kawan-kawan yang lain. Nah, dalam perjalanannya Pejuang Siliwangi ini mempunyai visi dan misinya adalah mempersatukan daerah. Mempersatukan antara daerah satu dengan daerah yang lain, dan kemudian juga mempunyai cita-cita bahwa untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalisme, patriotisme, dan rasa perjuangan yang tinggi terhadap bangsanya. Jadi punya moto seperti itu, sehingga didirikan sebuah organisasi. Nah, pada awalnya organisasi ini bernama Pencaksilat, yang karena sifatnya kumpulan sedikit orang. Nah, kemudian akhirnya berkembang karena punya misi tadi. Nah, kemudian dari daerah satu ke daerah yang lain membuat kelompok-kelompok. Nah, akhirnya dalam perjalanan berubah menjadi Partisan Siliwangi. Nah, Partisan Siliwangi ini selalu mengedepankan atau memberikan ajaran terhadap anggotanya tentang syariat Islam pada saat itu. Yang mana di dalam syariat Islam itu menyampaikan tentang ajaran Islam yang bersumber hadis Nabi, Al-Quran dan hadis, tentang ajaran misalkan rukun Islam dan rukun iman, kemudian sholawat, dan di samping itu ada juga kanuragan. Pada saat itu karena dibekali ilmu kanuragan gitu itu. Ya? Pada saat itu karena apa? Semua dididik oleh para pendiri Pejuang Siliwangi, anggotanya itu agar supaya kuat. Karena otomatis nanti akan melakukan perlawanan terhadap penjajah pada saat itu. Ya, jadi kemudian dalam perjalanannya bahwa Pejuang Siliwangi ini mengalami 3 zaman. Yang pertama itu pada zaman kolonial Belanda. Nah, pada saat kolonial Belanda ini Pejuang Siliwangi telah melakukan pertempuran di beberapa daerah, termasuk di Jakarta. Ikut bertempur dengan menggunakan kemerdekaan. Ya, betul. Sebelum merdeka itu. Sebelum merdeka. Nah, itu pada saat itu zaman kolonial Belanda. Nah, pada saat itu Pejuang Siliwangi dengan menggunakan babu runcing dan golok, juga kadang-kadang parang pada saat itu melakukan perlawanan terhadap Belanda di beberapa daerah. Contohnya misalkan di daerah Jakarta dan sekitarnya, kemudian di daerah Cikampek, kemudian di Kerawang, sampai Tasikmalaya, Subang. Nah, itu dalam perjalanan sebelum masa kemerdekaan. Gitu itu ya? Jadi sudah ditorehkan, artinya kiprahnya terhadap
bangsa ini. Nah, kemudian pada saat zaman zaman penjajahan Jepang, pada saat itu pejuang Siliwangi 1142-an ya. 42 itu pada saat zaman Jepang, kolonial Jepang pada saat itu pejuang Siliwangi dididik oleh tentara Jepang, Dai Nippon pada saat itu, dididik kemiliteran. Ini orang tua dulu itu nyebutnya Nippon, bukan Dai Jepang Nippon, ya. Dai Nippon. Nah, pada saat itu para pejuang Siliwangi itu dididik oleh tentara Jepang dan intinya dididik gembleng tentang kemiliteran, intinya itu akan digunakan pejuang Siliwangi untuk melakukan perlawanan terhadap sekutu. Karena pada waktu itu kan sekutu balik lagi ke Indonesia ingin menjajah kembali, tapi di sini kan sudah ada Jepang. Nah, makanya Jepang kelihatannya dia ini nggak kuat untuk mempertahankan melawan sekutu, makanya digunakanlah pejuang Siliwangi untuk melakukan pertempuran terhadap kolonial Belanda tadi. Nah, akan tetapi pejuang Siliwangi ini sadar bahwa kita ini akan dimanfaatkan oleh Jepang. Dimanfaatkan oleh Jepang, dan pada waktu itu kan Jepang juga menjanjikan akan memerdekakan bangsa Indonesia kan gitu. Ya, memberi hadiah ya, lah ya. Dari bangsa Indonesia. Nah, pada saat itu pejuang Siliwangi ini sadar bahwa kita akan digunakan. Nah, tapi sebagai alat saja. Sebagai gitu alat. ya. Nah, akan tetapi pejuang Siliwangi mengambil manfaatnya. Itulah teknik kemiliteran tadi yang diambil oleh pejuang Siliwangi. Nah, kemudian dalam perjalanan kemerdekaan, pada saat zaman kemerdekaan, pejuang Siliwangi pun pernah melakukan long march. Nah, pada waktu tahun 1948 dalam langkah... Ini berarti pasca kemerdekaan ya? Pasca kemerdekaan, ya. Pada ini waktu mempertahankan itu. ya? Zaman kemerdekaan lah. Zaman kemerdekaan. Nah, pada saat itu, pejuang Siliwangi ini ikut bergabung dengan Siliwangi, tentara pejuang Pogdam Siliwangi, pada saat itu kan melakukan pertempuran menggempur G13 PKI di Madiun. Oh, 1948. Ini long march. Ya, berarti pada waktu dari itu, Jawa Barat ke Jawa Timur. Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah, ya. Jawa Timur. Itu Madiun, 1948 ya. Oke, ceritanya tahan dulu nih ya. Kang Mustamid tadi sudah memaparkan dari sisi histori ya. Sampai 1948. Ya. Tahan dulu nih, Kang Mustamid dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan. Anda yang ingin bergabung, Anda yang ingin berinteraktif langsung, silakan di line telepon 0231 482138. Silakan. Yang ingin bergabung, Anda ingin berinteraktif langsung, Anda juga ingin menanyakan berkaitan dengan misalnya ingin menjadi bagian dari pejuang Siliwangi Indonesia Cirebon, Kabupaten Cirebon. Maksud saya, Anda silakan bisa di nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Silakan Anda juga mohon interaktifnya jangan ke nomor WhatsApp, langsung saja 0231 48 2138. Saat pemirsa berinteraktif ke nomor WhatsApp, mohon maaf kami tidak bisa mengangkat interaktif dari pemirsa. Saya kembali ke Kang Mustamid nih ya, sebagai Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Kabupaten Cirebon. Tadi Anda dari sisi histori, dari sisi sejarah di 1948 ya. Bisa Anda lanjutkan gitu. Silakan Kang Mustamid. Ya. Jadi pada saat itu tahun 48 bahwa pejuang Siliwangi juga sudah menunjukkan pengabdiannya kepada bangsa dan negara dengan ikut melakukan penumpasan gerakan 30 SPKI di Madiun pada saat itu. Nah, kemudian pada tanggal 10 November 49, pejuang Siliwangi ini dipanggil oleh Presiden Soekarno ke Istana Negara. 1949. Dan itu Kang, tadi maaf saya potong. Itu long march dari Jawa Barat ke itu. Waktu ikut numpas PKI betul. Di Madiun itu. Itu long march dan berbekal istilahnya babu runcing dan golok. Kalau kita bayangkan itu berapa kilometer yang ditempuh. Betul, cuman pada saat itu orang-orang pejuang Siliwangi ini nggak tahulah, banyak punya kelebihan.
Itu yang kita nggak bisa ilmu kanuragan mungkin ya kira-kiranya seperti itu. Nah, kalau kita bayangkan saat sekarang berapa hari yang harus kita tempuh perjalanannya dan bagaimana kesehatannya. Dan itu jalan kaki kan? Jalan kaki itu asli. Nah, kemudian pada saat itu pun beliau-beliau itu para pejuang Siliwangi tidak memikirkan badannya sendiri makan atau nyawanya atau apa, nggak berpikir. Yang dipikirkan itu adalah bagaimana bangsa Indonesia ini merdeka, aman, adil dan makmur, sentosa itu ya, cita-cita dan sebagainya. luar Kenapa? biasa dulu Ya, karena untuk generasi berikutnya, generasi pejuang anak cucu kita, dengan harapan anak cucu kita biarlah kita berkorban. Yang penting anak cucu kita ini aman, damai dalam menjalani kehidupannya ini enak, kan gitu. Nah, terlepas nanti barangkali dalam perjalanannya ada pengkhianat-pengkhianat bangsa, itulah yang menjadi catatan kita, seperti itu. Nah, jadi artinya kiprahnya pejuang Siliwangi itu dari dulu sampai sekarang insya Allah tetap konsisten pada bangsa Indonesia. Istiqomah lah ya. Istiqomah. Itu ya. Itu kira-kira dari sisi histori, dari sisi sejarah. Kemudian ini catatan 1 abad nih Kang. Iya kan? Ini kan sudah 1 abad nih. Kang Mustamid sebagai Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Kabupaten Cirebon. Catatan Kang Mustamid. Silakan Kang Mustamid. Yang pertama, bahwa Pejuang Siliwangi Indonesia Kabupaten Cirebon ini karena tadi dilahirkan tanggal 2 Juli 1922, di tahun 2022 ini itu 1 abad dalam perjalanan Pejuang Siliwangi. Nah, apa saja yang sudah dilakukan oleh pejuang Siliwangi itu yang pertama tadi pengabdian kepada negara sudah ditunjukkan. Nah, kemudian di samping itu juga pejuang Siliwangi ini telah membentuk membentuk kepengurusan se-Indonesia ini sudah terbentuk 23 provinsi atau DPD, Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Bukan hanya Jawa Barat kan? Bukan saja Jawa Barat. Karena kita di Irian Jaya juga ada. Di Bali juga Papua ada. Itu ya. Ada itu. Ya, tapi kan identiknya kalau Siliwangi Jawa Barat. Kan? Betul, memang lahirnya di Jawa Barat dan tapi organisasi pejuang Siliwangi ini bukan bersifat kedaerahan, tetapi bersifat bukan primordial ya. Ya, bersifat nasional ini organisasinya. Iya, pokoknya Siliwangi ini dari Jawa Barat untuk Indonesia gitu. Untuk Indonesia, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian juga yang uniknya ini pejuang Siliwangi di jajaran kepengurusan di pusat itu selalu jenderal. Nah, pada saat awalnya itu kita penasihatnya aja Jenderal Dr. Jenderal Haris Nasution pada waktu itu. Panas ya, Pak ya, pada waktu itu. Nah, kemudian berlanjut penasihatnya juga diganti Pak Sutrisno, Wakil Presiden pada waktu itu. Iya, Jenderal Sutrisno. Nah, itulah perjalanan. Nah, kemudian dalam perjalanan kepemimpinan di tingkat pusat yang pertama itu dijabat oleh Raden Ama Purwadireja. Ya, beliau adalah pendiri pejuang Siliwangi berserta yang lain. Nah, kemudian juga berikutnya kepengurusan berikutnya itu adalah Brigjen Darsono. Nah, kemudian Mayor Jenderal Satibi Darwis. Kemudian Hasan ke belakang lagi ada termasuk Pak Widodo, Jenderal Widodo, kemudian Pak Wiyogo Atmo Darminto. Nah, 2 periode. Nah, pada masa Pak Wiyogo Atmo Darminto inilah pada tahun 1996 dirubah yang tadinya Partisan Siliwangi dirubah menjadi Pejuang Siliwangi. Hingga sampai sekarang ini ya. itu jadi Pejuang Siliwangi itu perubahannya pada masa kepemimpinan Pak Wiyogo Atmo Darminto. Nah, beliau itu adalah Gubernur DKI pada waktu itu. Berpangkat Letnan Jenderal pada waktu itu. Berpangkat Letnan Jenderal. Nah, kemudian ke bawahnya itu dipimpin oleh setelah itu Pak Jaja Suparman. Beliau juga bekas Pangdam Jaya pada waktu itu. Mantan Jaja Suparman. Kemudian ke bawahnya lagi Pak Kiki Sanakri. Kiki Sanakri. Pak Kiki Sanakri pada waktu itu. Nah, kemudian juga Pak Brigjen Nasep. Nah, kemudian Pak Letnan Jenderal Yayat. Beliau kebetulan lahir di Cirebon. Iya, Kabupaten Sumber, Cirebon kan ya. gitu. Nah, kemudian sekarang juga dijabat oleh bukan dijabat ya, ketuanya ini adalah Pak Mayor Jenderal Gautama. Pak Mayor Jenderal Gautama ini beliau juga lahir di Cirebon. Terpilih baru kemarin karena ada Munaslup di Kerawang pada tanggal 2 Juli 2022. Nah, disitulah ada Munas, kemudian ada pergantian kepengurusan, kepemimpinan di tingkat pusat. Nah, itu sekarang dijabat oleh Pak Mayor Jenderal Gautama. Gautama ya, itu. Oke, tahan dulu nih.
Kang Mustamid. Dan pemirsa silakan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, Anda ingin berinteraktif langsung, silakan ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Anda bisa di 0231 482138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. 1 abad pejuang Siliwangi Indonesia itu topik di pagi hari ini, pemirsa. Dan untuk di Cirebon sendiri nih, Kang Mustamid, itu kan catatan Kang Mustamid ya, 1 abad nih luar biasa. Kalau usia ini sudah memasuki 100 tahun ini Kang ya. Ya. Ya 100 tahun lah Kang ya. Ini usia yang bukan lagi muda, bukan lagi tua, tetapi ini sudah banyak cucu, sudah, iya kan? Ya, Kalau usia, turun-menurun. iya turun-menurun ya. Sudah ada beberapa keturunan Kang ya. Kalau di Kabupaten Cirebon sendiri Kang Mustamid, ini masuk ke Kabupaten Cirebon, pejuang Siliwangi Indonesia. Itu dari sisi sejarah seperti apa Kang? Bisa masuk ke Cirebon itu? Kemudian Kang Mustamid didapuk atau dipercaya sebagai ketua gitu. Silakan Kang. Ya, jadi sebelum menjawab itu, saya ada terlupa bahwa pejuang Siliwangi itu pada masa pemerintahan Orde Baru juga artinya ikut menyumbangkan ada kontribusi lah ya, kontribusi ada terhadap negara. kontribusi. Contohnya misalkan pada waktu itu, karena di Indonesia ini padat penduduknya di Jawa ini. Sehingga pada waktu itu pemerintah Orde Baru itu ada program yang namanya transmigrasi. Transmigrasi, ya. Nah, pejuang Siliwangi ini banyak di Lampung, di mana pada waktu itu dikirim ke Lampung aja 10.000 pada waktu itu. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi ke Lampung. Pada waktu Orde Baru. Zaman Orde Baru itu. Pak Harto ya. Pak Harto, zaman Pak Harto itu. Jadi di sana itu banyak pejuang Siliwangi. Nah, makanya nggak aneh. Walaupun kita lahirnya di Cirebon, adanya di Jawa Barat, di Subang. Nah, akan tetapi para pejuang Siliwangi ini di sana-sana tuh banyak karena zaman itu pada saat zaman itu juga ada menyebar kemana-mana, berdiaspora, dalam rangka pemerataan populasi penduduk. Nah, kemudian kaitan dengan Cirebon, bahwa saya dilantik tanggal 3 Oktober 2000 tahun 2000 ya. 2020 pada waktu itu di kantor Bupati Cirebon. Nah, yang dihadiri oleh Forkopimda ya, pada waktu itu, dan juga para jajaran aparat, ada dari Lanal, ada dari Kodim apa dan sebagainya pada waktu itu hadir. Dan pada saat uniknya pada waktu itu, pada saat COVID pandemi yang benar-benar awal awal pandemi. Nah, kita juga tidak bisa diprediksi pada waktu itu. Nah, saya wanti-wanti yang datang ini jangan banyak, artinya 40 orang sajalah pada waktu itu. Nah, ternyata meledak sampai di luar. Dari luar-luar daerah pada datang. Acara pelantikan Kabupaten Cirebon. Itu yang dihadiri oleh Padahal Pak. terbatas awalnya. Terbatas. Nah, saya tidak menginformasikan ke luar-luar daerah, pengurus yang ada di wilayah kabupaten lain. Nah, tetapi faktanya pada saat itu sangat luar biasa. Membludak yang datang itu bukan apa karena ini begitu antusias atau apa? Nah, tapi tahan dulu nih, Kang Mustamid ya. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, Anda ingin di line telepon 0231 482138. Saya sudah membuka Anda. Silakan Anda pemirsa, atau Anda ingin lewat nomor WhatsApp ya, ngirimkan WhatsApp pendapat Anda juga silakan ya. Saya menunggu Anda baik melalui WhatsApp maupun nomor SMS. Untuk Anda yang ingin berinteraktif, mohon interaktifnya jangan melalui nomor WhatsApp pemirsa, langsung saja 0231 482138. Kang Mustamid, itu tentang pelantikan Anda tadi ya di tahun 2020 itu ya, yang padahal dibatasi kemudian juga membludak. Apakah ini tanda bahwa pejuang Siliwangi Indonesia Kabupaten Cirebon ini banyak yang menaruh harapan, banyak yang simpati, juga akhirnya membludak itu, Kang Mustamid? Ya, yang jelas saya lihat seperti itu. Karena apa? Tidak saya bayangkan, maksudnya ada daerah dari Kerawang,
kemudian dari Bogor, dari Bandung, daerah-daerah lain pada datang, ini kan di luar prediksi kita karena kita tidak mengundang mereka-mereka. Akan tetapi sangat antusiasnya, rasa kebersamaan. Kalau pejuang Siliwangi ini kan jiwa korsanya tinggi. Nah, jadi kalau satu tersakiti maka yang lain akan sakit. Itu kira-kira seperti itu. Jadi jiwanya itu seperti itu. Pejuang Siliwangi memang dari dulu ditanamkan seperti itu. Rasa kebersamaan itu dipelihara. Nah, itulah dengan adanya pada saat itu pelantikan itu, kemudian yang datang sampai di luar kantor bupati, mobil bendera dan sebagainya itu sangat antusias sekali dan sangat luar biasa. Alhamdulillah para pejabat-pejabat juga pada saat itu pada hadir. Dan ketua umum pada waktu itu dijabat oleh Pak Letnan Jenderal Yayat Sudrajat. Letnan Jenderal Haji Yayat Sudrajat ketika Kang Mustamid dilantik. Nah, kemudian juga kalau yang melantiknya kan dari Ketua Jawa Barat, Pak Brigjen Dr. Insinyur Haji Nasyep Rahmat. Nah, Pak Brigjen Dr. Nasyep Rahmat ini beliau adalah Rektor Universitas Bali Bandung. Jadi walaupun beliau seorang jenderal, tetapi beliau juga seorang akademisi. Ya. Jadi istilahnya di Pejuang Siliwangi ini orang-orang yang intelektualnya tinggi lah. Baik. Kang, ini kan Kang Mustamid dari tahun 2020 ya, hingga saat ini sebagai Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Kabupaten Cirebon. Ini kontribusi juga untuk daerah seperti apa, Kang? Selama Kang Mustamid menjadi ketua ini. Silakan, Kang. Ya. Yang jelas, pertama bahwa kita ini sejak dilantik, kemudian kita sudah membentuk beberapa pengurus di tingkat kecamatan. Nah, sejumlah 23 kecamatan yang sudah kita bentuk. Nah, di samping itu juga kita sudah bisa berbuat, artinya berbuat untuk daerah Kabupaten Cirebon. Kontribusi itu ya. Kontribusinya melalui banyak hal. Contohnya misalkan kita pada waktu tiap bulan puasa kita sudah bisa berbuat berbagi rasa kepada rakyat sekitar dengan membagi takjil gratis di beberapa daerah pada waktu itu. Alhamdulillah di Kabupaten Cirebon di Kabupaten Cirebon, alhamdulillah Pejuang Siliwangi dengan segala daya upayanya kita tidak meminta sana sini alhamdulillah bisa terwujudkan. Nah, kemudian juga di samping itu juga kita Pejuang Siliwangi itu banyak membantu masyarakat yang mengeluh tentang persoalan hukum terkait jadi dengan masalah hukum. juga kita juga membantu ya, konsultasi bahkan gratis atau bagaimana, Kang? Termasuk konsultasi dan kemudian juga kita melakukan advokasi juga dan sampai pembelaan. Bahkan ini juga saya sedang melakukan pembelaan artinya sidang di daerah Banyumas, Pengadilan Banyumas. Dan juga ada rekan kita juga yang Pejuang Siliwangi, ada juga di Polsek Banjarharjo yang kita bela di Brebes, Jawa Tengah, dan banyak hal lah. Termasuk pada saat itu juga ya kita di daerah Pandeglang itu Cibaliung pada waktu Banten, itu ya? ada kasus tanah di sana karena tanah warga dicaplok oleh pemerintah daerah pada waktu itu. Nah, itulah meminta bantuan kita tangani. Jadi artinya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk masyarakat Indonesia sebatas kita kemampuan. Dan konsep saya ini khairun nas anfa'uhum linnas. Saya bisa berbuat yang terbaik lah istilahnya. Jadilah orang bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Itu di Kabupaten Cirebon gitu, Kang ya? Ya. Itu kontribusinya. Kemudian kalau struktur, Kang, di Kabupaten Cirebon kan ada 40 kecamatan nih, Kang Mustamid. Ya. Ini bagaimana gitu, Kang? Ini sudah ada semua atau bagaimana, Kang? Ya, yang jelas pada masa kepemimpinan saya sejak saya dibentuk, ini saya sudah membentuk 23 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Separuh lebih lah. Ya, nah nanti sisanya inilah yang menjadi program kita ke depan untuk supaya bisa dibentuk kembali kepengurusan di tingkat kecamatan. Itu ya. Kemudian kalau pas di hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, nah itu bagaimana kegiatan atau peran dari Pejuang Siliwangi Indonesia Kabupaten Cirebon, Kang Mustamid? Alhamdulillah, Pejuang Siliwangi Kabupaten Cirebon ini terutama pemerintah daerah Kabupaten Cirebon setiap tanggal 17 Agustus itu selalu memperingati HUT RI. Pejuang Siliwangi
mendapatkan undangan. Tahun kemarin juga pada waktu itu pelaksanaannya di kantor bupati. Dan saya lihat tidak ada yang lain yang diundang, hanya kita. Dan di samping saya itu para pejabat-pejabat. Dan juga LVRI ya, Legiun Veteran. Iyalah, Legiun Veteran, ya betul. Nah itu. Nah kemudian juga pada tahun ini kami juga Pejuang Siliwangi diundang oleh Pemda ikut upacara di Ranggajati pada waktu itu. Nah itu di tingkat kabupaten. Tetapi di tingkat kecamatannya ada yang ikut serta di Kecamatan Sedong dan Kecamatan Karangsembung pada saat bulan HUT RI kemarin upacara itu. Nah, jadi artinya itulah yang bisa kita lakukan. Iya, kemudian nih Kang, ini juga ada pemirsa juga yang menanyakan ya. Lewat WhatsApp juga ini bagaimana ketika ingin menjadi anggota dari atau mendaftarkan diri bagian dari Pejuang Siliwangi Indonesia Kabupaten Cirebon. Apa ini dibuka di bulan-bulan tertentu atau setiap saat juga bagi pemirsa atau masyarakat yang ingin menjadi anggota dari Pejuang Siliwangi Indonesia Kabupaten Cirebon, ini bisa daftarnya kemana gitu Kang? Ya, baiklah, saya jelaskan. Jadi bagi masyarakat yang ingin bergabung atau ingin mendaftarkan diri ke Pejuang Siliwangi, yang pertama sekretariat kami berada di Jalan Raya Sunan Gunung Jati. Nah kemudian bagi yang ingin bergabung, silakan datang ke sana dan di sana ada formulir. Nanti mengisi formulir dan kemudian ditulis identitasnya dan sebagainya. Nah nanti kita diproses lebih lanjut kaitan kartu tanda anggotanya. Oh, KTA ya. KTA-nya. Ya, dan kita juga ada setiap kegiatan rutin. Nah, apa itu? Kegiatan rutin, agenda misalkan pertemuan tiap 1 bulan sekali ada kita. Itu ada gitu kan? Ada kegiatan. Nah, kemudian kita baru-baru pada bulan kemarin kita telah melaksanakan Diklasar pendidikan latihan dasar. Pada waktu itu bertempat di Kertawangun, Desa Kertawangun, perbatasan Kabupaten Cirebon dengan Kuningan, di atas pada waktu itu, daerah dataran tinggi. Itu setiap bulan sekali gitu Kang? Seluruh anggota juga hadir, bukan hanya pengurus di tingkat DPC gitu ya? Ya, jadi kalau untuk pendaftar itu kita dibuka kapanpun, welcome saja, yang penting. Oh, tidak di bulan-bulan tertentu? Tidak ada bulan-bulan tertentu, jadi kapanpun yang bersangkutan atau masyarakat yang ingin bergabung silakan datang dan tanpa dipungut biaya. Nah kemudian juga gratis, ya, dan juga perlu diketahui bahwa Pejuang Siliwangi ini bersifat sukarela, bersifat sukarela dan tidak ada misi apapun. Kita benar-benar sosial. Oke ya. Ini ada WhatsApp yang masuk juga nih ya. Yang masuk saya baca dulu nih Kang Mustamid. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini dari Pak Otong ya di Pleret. Ini menanyakan tentang Pejuang Siliwangi Indonesia, itu masuknya Ormas, OKP atau apa Kang Mustamid? Terima kasih. Langsung dijawab saja. Ya, silakan. Itu kalau Pejuang Siliwangi ini masuknya Ormas. Oh. Nah, kalau Ormas ini berbasis massa. Itu kita Ormas, yang jelas Ormas. Itu ya. Dan ini bersifat nasional, kepengurusannya itu bukan berada di Cirebon saja, tetapi berada di daerah atau provinsi, kabupaten, kota lain. DPP-nya juga ada? DPP-nya ada. Kalau di tingkatan provinsi namanya DPD? DPD, provinsi. Kalau di tingkat kabupaten kota? DPC. Kalau kabupaten DPC. Baik, oke, tahan dulu nih Kang Mustamid dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Segmen terakhir saya masih membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, berinteraktif langsung, bisa di line telepon 0231 482138. Ada pemirsa yang bergabung Kang? Siap. Saya sapa dulu ya. Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Ini Radar TV ya? Iya, dari mana ini Bapak? Betul, ini saya Pak Rofidin dari Lemah Abang. Pak Rofidin dari Lemah Abang. Lemah Abang. Silakan. Silakan Pak Rofidin. Melihat bincang-bincang pagi ini, aduh tertarik sekali nih karena kebetulan Partisi Siliwangi dulunya, sekarang Pejuang Siliwangi ini kan turunan dari orang tua saya dulu.
Orang tua Iya, dulu. ini yang saya tanyakan. Kira-kira kalau pengen bergabung bersama pejuang Siliwangi, apa aja ya persyaratannya nih? Mohon supaya teman-teman juga kan nih kelihatannya pengen sekali ngobrol nih, pengen sekali Oke. tahu, ingin masuk di dalamnya. Oke, Pak. Ya, gitu aja. Terima kasih nih. Oke, terima kasih Pak Rofidin. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Rofidin dari Lemah Abang ya. Nanti jawabnya nih ada satu WhatsApp lagi yang masuk ya. Yang saya baca. Assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon dari pemirsa di Jamblang ya. Juga berpendapat ini mengucapkan selamat untuk pejuang Siliwangi Indonesia Kabupaten Cirebon yang usianya sudah 1 abad, berarti sudah 100 tahun katanya ya. Semoga semakin dewasa, kemudian juga karena sudah 1 abad, tentunya banyak yang sudah dilakukan baik untuk bangsa dan juga untuk Kabupaten Cirebon. Terima kasih katanya. Langsung saja dijawab dan juga ini ada ucapan selamat juga nih Kang Mustamid. Silakan. Pak Rofidin tadi di Lemah Abang. Silakan Kang. Yang pertama saya terima kasih sekali kepada yang dari Jamblang tadi mengucapkan selamat kepada PS. Terima kasih banyak Kang atas ucapannya. Iya, banyak kontribusi tentunya katanya untuk bangsa, negara dan juga untuk Kabupaten Cirebon. Nah, kemudian pertanyaan yang dari Lemah Abang bahwa prasyarat sebagai anggota pejuang Siliwangi itu mudah. Yang pertama, kita tidak dipungut biaya seperak apapun, sepeser apapun kita tidak dipungut. Kalau ingin daftar nih? Nah, iya, ingin daftar itu tidak dipungut biaya seperak pun. Iya, ngisi formulir paling ya. Hanya ngisi formulir, identitas lengkap, foto, kemudian KTP. Nah, itu ya. Nah, itu baru. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, monggo datang ke sekretariatnya di mana, Kang? Di DPC Jalan Raya Sunan Gunung Jati, depan pom bensin atau Polsek Gunung Jati. Jadi nanti kalau nyampe di sana kan bisa biar bertanya lebih jelas lagi, lebih jelas dan sebagainya lah. Pokoknya silakan tanya apapun kami layani. Baik. Oke, Kang Mustamid ya, dalam waktu dekat nih kegiatan dari DPC Dewan Pimpinan Cabang Pejuang Siliwangi Indonesia Kabupaten Cirebon apa gitu dalam waktu dekat kegiatannya? Ya, yang pertama ada lagi pemirsa ya, kita sapa dulu ya. Coba ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dengan siapa Bapak? Ini dengan Aan Pak dari Pelayangan. Aan Pelayangan. Betul. Cirebon Timur. Iya, Cirebon Timur. Cirebon Timur. Oke, silakan Pak Aan di Pelayangan. Ya, ini saya mau tanya Pak, ini mengenai pejuang Siliwangi itu kan saya tahunya dari dulu itu sejak para orang tua saya dulu begitu. Tapi untuk sekretariat sekarang tuh di mana begitu Pak? Soalnya dari teman-teman kami itu banyak yang mendaftar, cuman tidak tahu arahnya kemana ini pejuang Siliwangi sekretariatnya seperti itu. Oke, itu saja. Jadi saya pengen tahu yang jelas kantornya di mana? Kantor sekretariatnya. Oke, ya, jadi pengen tahu nomor sekretariatnya ya bila perlu ya apa namanya kontak personnya lah biar saya nanti bersama-sama rekan tuh pengen mendaftar ke sana. Soalnya dari teman-teman kami itu banyak yang dari dulunya sudah ikut ke pejuang Siliwangi tetapi sempat terputus gitu. Saya pengen nyambung kembali Pak. Begitu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aan di Pelayangan Cirebon Timur. Alamat kantor sekretariatnya di mana katanya ya? Jadi sekretariat atau kantor pejuang Siliwangi tadi saya sudah sampaikan di Jalan Raya Sunan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, tepatnya itu dekat pom bensin Gunung Jati. Nah, saya juga bangga, terima kasih ada waktu di Klatsar juga di Kertawangun itu ada para sepuh yang umurnya sudah 80 lebih. Nah, pada saat itu kami sedang melaksanakan kegiatan di Klatsar, beliau-beliau itu pada datang melihat bendera pejuang Siliwangi. Artinya di dalam jiwanya itu masih tumbuh dan masih memiliki kepada pejuang Siliwangi. Dan pada waktu itu
para orang tua itu ya sampai sempatlah ketemu dengan para jenderal pada waktu itu di Kertawangun, karena Pak Jenderal kan hadir. Beliau sempat berbincang-bincang dengan Pak Jenderal dan sangat senang sekali, dan anak-anaknya juga mau gabung kembali karena memang betul sempat terputus kita ini, dan saya aja ini sudah generasi keberapa. Nah, pada waktu itu memang di Cirebon ini banyak pejuang Siliwangi, akan tetapi sempat istilahnya dalam kurun waktu ini kita sempat tenggelam gitu tuh. Tenggelam karena ya mungkin generasi penerusnya ini tidak ada yang meneruskan. Oleh karena itu sejak tahun inilah kita bangkitkan kembali 2020 bahkan ya. 2020. Nah, bahkan kita jadikan Kabupaten Cirebon ini sebagai motor penggerak Jawa Barat, dan agenda ke depan saya ini yang pertama akan melakukan pembenahan internal kepengurusan secara administratif dan struktur kepengurusan. Nah, kemudian juga kami juga punya agenda, punya keinginan ingin melaksanakan gelar pasukan se-Jawa Barat. Nanti kami akan tempatnya di Cirebon, dan insya Allah nanti kita akan komunikasi dengan Kementerian Pertahanan. Nah, akan tetapi itu semua kita butuh kerjasama dari semua pihak, dan saya pun akan sowan baik ke DPP ataupun ke DPD Jawa Barat. Minta dukungannya supaya bisa terlaksana di Kabupaten Cirebon. Itu harapan kita ke depan. Oke, itu dan dalam waktu dekat yang nanti akan dilakukan juga. Maunya program kegiatan yang akan dilakukan. Akan dilakukan itu di Cirebon, kita gelar pasukan. Nah, pada waktu kita juga di Kerawang itu HUT pejuang Siliwangi di Kerawang itu kan dari Menteri Pertahanan datang, dari Menteri Dalam Negeri juga datang, perwakilannya datang semua pada waktu itu. Nah, karena kita skupnya Jawa Barat, saya berharap ini nanti kita komunikasi dengan Jakarta supaya Menteri Pertahanan bisa membuka acara tersebut. Ini dalam rencana. Mudah-mudahan mendapatkan dukungan dari semua pihak. Kita butuh kekompakan. Dan Kang Mustamid sayang sekali nih, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut lagi Kang Mustamid, lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kang Mustamid, closing statement, pesan untuk pemirsa di rumah. Silakan apa nih? Singkat saja, Kang. Pejuang Siliwangi Cirebon, Kabupaten Cirebon, ini berpesan kepada semua anggota, kita menjadikan organisasi Pejuang Siliwangi ini adalah organisasi yang menggunakan intelektualitas, bukan dengan otot. Nah, dan jadilah organisasi Pejuang Siliwangi ini bukan organisasi pengemis di jalan-jalan. Itulah karena kita menyangkut harkat martabat pejuang Siliwangi. Itu harus dijaga. Dan alhamdulillah selama ini dalam perjalanan dipimpin oleh saya, Perjuang Siliwangi tidak merugikan masyarakat atau neko-neko lah, seperti itulah. Baik, itu ya. Oke, terima kasih nih Kang Mustamid sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga aturkan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah memberikan interaktif langsung lewat WhatsApp, lewat telepon langsung, by phone langsung. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.